Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Arsyad Riyadi SSI dari Dinas Pendidikan dan Kabupaten Purbalingga. Kita akan belajar bersama mengenai penguatan pendidikan anti korupsi dengan judul Menuju Sekolah Masa Depan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur mengatakan, kalau lumbung padi sudah dikuasai tikus, yang mending kita bakar saja lumbungnya biar mati semua. Nanti tinggal kita buat lumbung baru dengan sistem yang lebih aman agar tikus tidak masuk lagi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup diartikan sebagai buruk, rusak atau busuk, atau suka menerima uang sokok atau dapat disokok. Sedangkan korupsi diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Apa hubungan antara pernyataan Gus Dur tadi dengan pengertian korup dan korupsi ini dengan menuju sekolah masa depan? Mari kita kupas bersama-sama. Berikut adalah bentuk kegiatan atau kejadian yang mengarah pada perilaku cikal bakal korupsi di sekolah. Bagi sebagian orang, mungkin hal tersebut merupakan sekedar sebagai bentuk ketidakjujuran atau kecurangan. Kita lihat yang pertama, mencontek. Mencontek jelas merupakan suatu bentuk kecurangan, atau bisa dikatakan menyontek adalah cara instan untuk mencapai kesuksesan. Kedua, terlambat. Terlambat jelas merupakan bentuk korupsi waktu. Pertanyaannya adalah, apakah ini termasuk pelanggaran kecil jika dilakukan hampir setiap saat? Ketika memberikan bingkisan, misalnya merayakan ultah bapak atau ibu guru, mungkin dianggap wajar asal tidak berlebihan. Tetapi bagaimana jika tujuannya agar bapak atau ibu guru tersebut akan lebih bermurah hati dalam memberikan nilai? Dan ini tentunya berlaku untuk pemberian bingkisan-bingkisan yang lain. Bingkisan tersebut bisa kepada guru, bisa juga kepada kelas atau kepada sekolah. 4. Seorang guru mengatakan begini, anak-anakku, sebenarnya dari beberapa kalian ada yang belum mencapai KKM. Tetapi karena kalian baik, kalian rajin, dan saya tidak tega, maka kalian semua saya naikkan. Pertanyaannya adalah, apakah mengatur nilai bukan sebuah bentuk kecurangan? Di samping beberapa kejadian yang pada slide sebelumnya, berikut ini adalah berbagai kegiatan sekolah yang mendukung terwujudnya sekolah masa depan, yaitu sekolah yang bebas korupsi. Yang pertama adalah warung kejujuran. Warung atau kantin ini sebagai wadah bagi siswa untuk belajar kejujuran. Di situ, siswa mengambil sendiri barang yang dibeli, membayar, dan juga sekaligus mengambil kembalian sendiri. Jika ada yang melayani pun terbatas pada jualan tertentu, misalnya untuk menuangkan kuah bakso misalnya. 2. Penyimpanan barang temuan. Di sekolah harapan, di sekolah bebas korupsi, ada posko atau tempat penyimpanan barang-barang yang hilang atau ditemukan siswa. Saat siswa menemukan barang, spontan melaporkan temuannya itu kepada petugas. 3. Di perpustakaan sekolah harapan ini tersedia berbagai referensi terkait dengan pengetahuan tentang korupsi maupun mengenai nilai-nilai anti korupsi. Tentu saja tersedia juga sarana yang lain, misalnya berbagai permainan atau game tentang anti korupsi, baik yang sifatnya online atau offline. Keempat, ada poster, ada pin, ada stiker, serta berbagai bentuk lain yang bertemakan semangat anti korupsi.
Berikut ini juga hal-hal yang ada di sekolah masa depan, sekolah harapan, sekolah bebas korupsi. Yang pertama adalah mading, mading yang bertemakan anti korupsi. Tentunya tidak dibatasi dengan mading saja, tapi juga bisa media yang lain seperti blog, YouTube, Instagram, Facebook yang memuat konten semangat anti korupsi. Kemudian ada lomba antar kelas. Lomba antar kelas ini juga perlu dilakukan, tentunya di samping materi-materi yang lain. Ada juga lomba khusus dengan tema anti korupsi. Misalnya lomba menyanyi, membaca puisi, pantomim, drama, tapi itu dengan tema anti korupsi. Berikutnya, terkadang siswa juga perlu diputarkan film anti korupsi. Ya, kita nonton bersama film anti korupsi, dan film-film itu bisa diambil dari YouTube, baik yang diproduksi oleh KPK maupun diproduksi oleh yang lain. Berikutnya, pada saat perpisahan atau pentas seni akhir tahun, ditampilkan juga berbagai kereta siswa, salah satunya dengan menampilkan tema-tema anti korupsi. Sehingga tuntas apa yang dilakukan oleh sekolah bebas korupsi itu dari awal pembelajaran sampai akhir tahun itu selalu ada tema-tema atau kegiatan-kegiatan yang mengarah anti korupsi. Untuk lebih memperjelas lagi, kita akan bahas bagian akibat-akibat tindak korupsi. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan seringkali dijadikan alasan utama melakukan kejahatan. Padahal korupsilah yang membuat orang miskin makin miskin. 2. Kekeringan. Kekeringan bisa jadi bukan karena kemarau berkepanjangan, tetapi karena hutan-hutan yang menyimpan cadangan air ditebang secara liar atau bahkan yang legal. Karena secara legal pun belum tentu benar jika perolehan izinnya menggunakan cara-cara tidak benar. Bisa dibayangkan ketika mendapatkan izin dengan cara tidak benar atau menyuap, maka pengusaha tersebut itu akan melakukan penebangan hutan dengan merajalela. 3. Jembatan ambruk, sekolah ambruk, dan jalan ambruk maupun infrastruktur lainnya selain karena faktor alam, bisa juga disebabkan mutunya yang tidak standar. Bisa karena anggarannya terbatas, atau juga karena anggarannya diselewengkan. 4. Kecanduan narkoba. Pecandu narkoba bisa dilakukan oleh remaja dengan latar belakang keluarga miskin atau kaya. Dari mana uang untuk beli barang itu? Apakah dari orang tua itu sendiri, atau memang mencari sendiri? Kalau dari orang tua, apakah berasal dari gaji atau pemasukan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Nah, contoh-contoh tadi nampaknya tidak berhubungan langsung dengan tindak korupsi, tetapi lebih banyak karena faktor alam atau lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena tindak korupsi bukan. Untuk itulah, mari kita semua memastikan bahwa para siswa kita yang sebagai penjaga sekolah masa depan, sekolah bebas korupsi, dapat belajar dengan baik sekarang. Selalu ajarkan kejujuran, karena meskipun kejujuran diajarkan, para siswa pun banyak menyerap hal-hal negatif yang lain. Apalagi jika kejujuran tidak diajarkan. Mereka lah yang akan menjaga negeri ini tetap hijau, subur, damai, dan makmur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.